Ini satu sisi adalah tantangan dan satu sisi memang persoalan gitu. Iya. Karena bisa saja dengan berbanyaknya persoalan yang kayak gitu. Jadi, saya tahu Kak Wakil di kampus seorang intelektual, kemudian memutuskan diri menjadi wartawan. Apa tidak ada kontradiksi begitu Kak? Jadi itu pertanyaan pertama gitu. Sebenarnya kalau berbicara persoalan idealisme dengan jurnalisme, saya rasa memang satu hal yang satu sisi ibarat mata uang. Jadi kalaupun misalnya kita berada dalam sisi yang lain, maka kita juga tidak bisa melepaskan sisi yang lainnya. Misalnya gini, kadang seseorang dituntut untuk banyak mengetahui persoalan-persoalan dalam kehidupan yang dia anggap itu adalah kebenaran. Tapi di satu sisi kadang itu bertentangan dengan jiwa kita gitu. Kenapa harus bertentangan? Karena yang jelas yang namanya idealisme itu pure murni, tidak bisa dikekang dengan apapun, termasuk misalnya pragmatisme, hedonisme dan lain sebagainya. Yang jelas yang namanya idealisme itu satu hal yang hukumnya mutlak. Tidak ada ketentuan lain yang bisa mengikat. Tidak bisa dikekang siapapun. Tidak bisa dikekang oleh siapapun. Nah, sama juga dengan jurnalisme. Sebenarnya ini pada prinsipnya ya. Ada prinsipnya. Pada prinsipnya gitu loh. Tapi kalau kita lihat realitasnya, justru kadang kita harus memilih. Apakah ini bentuk idealisme? Apakah ini bentuknya adalah jurnalisme? Iya. Karena satu hal yang terbungkus rapi di dalam dua mata sisi uang yang berbeda itu membuat kita kebingungan. Iya. Apakah kita benar-benar idealis ataukah bukan, ketika justru persoalannya sudah semakin meruncing gitu. Saya ambil contoh misalnya kita melihat satu perspektif kasus. Kemudian kita tulis, biasalah kan wartawan nulis, yang terpenting sudah memenuhi kaidah kan. Kayak berkonfirmasi gitu. Tapi suatu ketika juga ada tuntutan dari pimpinan, itu stop saja beritanya gitu. Entah dalam tanda kutip ada hal ini dan itu gitu. Akhirnya saat-saat seperti itu kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kadang. Betul. Dan mau diakui atau tidak, sepertinya itu tidak hanya terjadi pada satu media. Betul. Hampir semua media seperti itu. Nah, ini makanya Kak, tadi pertanyaan saya di awal, ya, bagaimana kemudian gitu kan orang-orang yang idealis ini kayak menjadi wartawan gitu. Jadi yang banyak ditindas berarti idealismenya berarti. Nah, makanya Kak, pertanyaan tadi itu berlanjut kepada batas orang idealis itu di mana ketika menjadi wartawan gitu kan. Pertama saya rasa adalah sebenarnya ini tadi belum sempat terjawab ya, tapi ingin saya sampaikan bahwa alasan kenapa saya harus juga terjun ke dunia jurnalistik dalam hal ini adalah wartawan. Pertama adalah karena zauk atau ghirah saya itu memang di dunia kepenulisan itu. Oke. Ada dekat hubungannya ya? Dekat hubungannya. Yang kedua, saya ingin lebih jauh memahami benarkah yang namanya wartawan itu bisa dibatasi oleh satu dan lain hal itu. Gimana? Ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan hal itu memang terjawab seiring dengan berkembangnya waktu gitu loh. Artinya sisi kepenulisannya dikembangkan. Berkembang memang dari sisi kepenulisan misalnya. Tapi soal idealisme kita itu banyak terkukung kadang ketika sudah mentok di satu hal gitu. Bertemu dengan kasus tadi misalnya. Nah, ini yang kemudian saya rasa sangat absurd kalau kita wujudkan dalam bentuk batasan. Karena kalau kita berbicara batasan harusnya ada koridor yang mengikat. Iya. Tapi kadang koridor-koridor seperti itu hanya ada dalam bentuk teoritisnya gitu. Iya, mau diakui atau tidak ya? Mau diakui atau tidak. Misal nih ada produk tentang
tentang ketentuan, produk tentang ini. Ya sebatas produk itu. Di luar itu kadang sudahlah beraja gitu. Pernah sesekali atau 2 kali bahkan 3 kali bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gitu. Ketika misalnya kamu dituntut untuk kayak gini, kamu dituntut untuk kayak gitu. Sedangkan kita kan kadang wah, masa iya, masa enggak gitu. Ini lagi-lagi orientasinya sebenarnya memang jurnalisme dengan idealisme itu terbungkus rapi, tapi ibarat saya katakan tadi ibarat 2 mata sisi uang. Cuma kalau berbicara lebih kepada wartawan, lebih kepada profesi saya rasa. Jadi yang namanya profesi itu kan ada ketentuan yang mengikat dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi mau disadari atau tidak, kita juga merupakan karyawan, tapi dalam bentuk karyawan. Hasil karya menulis. Gitu. Jadi artinya orang yang mungkin tidak banyak pahami bahwa wartawan itu juga karyawan di sebuah perusahaan. Bisa saja di PHK, toh? Bisa jadi di PHK gitu kan. Iya. Tetapi hanya bercampur baur antara karyawan yang satunya dia profesi gitu kan. Satu sisi dia profesi yang harus profesional, di sisi lain dia harus taat pada atasan sebagai karyawan gitu ya. Sebagai karyawan harus taat terhadap atasan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ya tidak taat yang namanya karyawan ya, pasti akan ada sedikitnya sanksi lah minimal yang akan kita terima kan begitu. Jadi kadang itu yang membuat persoalan idealisme kita merasa terhenti. Apakah itu disebut dengan batas atau apa yang lebih tepat? Saya juga kurang tahu gitu. Tapi itu pada hakikatnya memang begitu. Tetapi apa kemudian nggak jadi ketika lama kelamaan misalnya berjumpa dengan satu kasus, satu peristiwa, kita sudah terpicu nih gitu kan, idealisme kita untuk menulis, untuk memberitakan, mengontrol demokrasi misalnya, kemudian di stop oleh atasan, entah di perusahaan mana lah, saya yakin tidak hanya di perusahaan satu media dan banyak media. Apa tidak kemudian idealisme yang sampean punya lah itu tidak kemudian hilang gitu kan, terus menerus tertekan dan seterusnya begitu di satu perusahaan media misalnya? Yang jelas pertama pasti sangat terkekang. Kenapa? Karena saya rasa seperti yang saya sampaikan di awal, memang idealisme itu mutlak. Karena itu pasti berdasarkan beberapa peristiwa dan persoalan yang dialami. Sehingga sampai kapanpun itu pasti akan melekat. Cuma kapan bisa itu kita tularkan, itu yang masih belum belum diketahui gitu loh. Karena memang tadi sudah kadung berada dalam real perusahaan yang memang harus dipatuhi. Kemudian satu sisi yang terpenting, kita kan sebagai jurnalis atau sebagai wartawan paling tidak paham apa itu kode etik jurnalistik. Betul. Kemudian yang kedua, sebagai pilar demokrasi juga kita harus paham tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers misalnya. Jadi karena memang itu pada dasarnya, yang terlebih ya jangan sembarangan lah kalau mau menulis itu. Karena ketika sudah mengarah ke sana, lain lagi soalnya ini. Bisa miring. Betul. Jadi artinya kalau ini dibungkus besar gitu. Jadi ini ada pada satu posisi dilematis ya. Dilematis, betul. Tetapi artinya idealisme tidak kemudian mati. Tidak mati. Ada tetap. Ada. Dan idealisme saya tegaskan sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Oke. Untuk orang-orang yang idealis. Tetapi untuk orang-orang yang pragmatis, justru menjual produk persnya untuk kepentingan kan ada kan. Itu yang berat. Itu yang yang kemudian orang-orang sebut sebagai orang yang beralih profesi ke oknum menjadi dalam tanda kutip LSM. Ya artinya beruntung misalkan kita ini masih punya idealisme ya. Artinya tidak rusak-rusak amat gitu. Yang terpenting jangan terlalu kencang saja gitu loh. Iya, nanti bisa saja ikut serta juga nanti idealismenya justru yang dijual gitu. Iya. Nah, saya yakin kalau misalnya kita benar-benar belajar, karena kalau berbicara persoalan wartawan itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah gitu. Iya. Bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena di samping harus memiliki life skill, dia juga harus memiliki background pendidikan yang jelas. Nggak gampang. Misal, mohon maaf, lulus SD jadi wartawan, lulus SMP, di mana dia belajar tentang jurnalistik gitu. Iya. Tiba-tiba mohon maaf, hanya modal ID card jadi wartawan. Nah, ini persoalan yang benar-benar saya rasa harus dihindari oleh semua pelaku media gitu. Iya, artinya harus benar-benar
menyeleksi orang ini punya kemampuan atau tidak. Idealisme tadi itu. Iya. Tolak ukurnya di sana. Kalau nggak ada idealisme nggak mungkin segitu ya? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin. Karena fenomena yang terakhir terjadi yang saya lihat di beberapa istilahnya dinamika kewartawanan nggak ya? Jadi banyak sekali misal orang ingin mendirikan media, kemudian tanpa mempertimbangkan kualitas, ya dia tiba-tiba yang penting saya butuh wartawan, entah apa mereka, yang penting saya butuh wartawan mengeluarkan ID card. Gitu. Kayaknya kalau dulu atau beberapa tahun kemarin kan justru orang yang cari perusahaan pers. Sekarang kan perusahaan pers yang cari orang gitu untuk kan. jadi wartawan gitu. Iya, mungkin itu yang kemudian menyebabkan banyak ID card keluar tanpa kualifikasi gitu. Betul. Nah, ini sekali lagi barangkali mohon maaf yang perlu kita sebagai wartawan itu sadari bahwa memang satu sisi itu sebenarnya melahirkan efek domino terhadap wartawan yang memang sudah dari awal berkiprah di dunia jurnalistik gitu. Misalnya mereka sudah mengikuti aturan dan kaidah yang sudah diberlakukan oleh Dewan Pers, termasuk barangkali sudah pernah mengikuti UKW dari jenjang muda, sampai utama misalnya. Sedangkan yang baru-baru itu sok dengan karena sudah modal ID card itu sudah datang ini itu, padahal mohon maaf ya dalam tanda kutip mereka enggak tahu ini strike news itu apa gitu. Deep news itu apa, in depth itu apa, features itu masih belum paham itu. Okay. Artinya masih minim pengetahuan. Padahal hal-hal semacam itu kita temui barangkali mulai dari SMA sudah ada. Termasuk di kuliah kalau kita ikut apa istilahnya UKK ya. Lembaga pers mahasiswa sudah diajari gitu. Jadi memang sinkronisasi antara idealisme dengan pendidikan ini juga satu gitu. Nggak bisa terpisahkan karena orang-orang idealis rata-rata itu adalah orang yang memiliki background pendidikan yang jelas. Pemikiran yang luas. Pemikirannya juga luas dan bukan sembarangan orang gitu. Makanya saya katakan ini satu sisi adalah tantangan dan satu sisi memang persoalan gitu. Iya. Karena bisa saja dengan berbanyaknya persoalan yang kayak gitu di dunia wartawan, ya mohon maaf dalam tanda kutip kepercayaan masyarakat pasti akan turun. Betul. Jadi saya ingat kata Andreas Harsono itu semakin berkualitas jurnalisme kita, semakin baik kualitas bangsa itu. Karena Donald Trump itu katanya tidak terpilih lagi gara-gara ada pers yang memberitakan Donald Trump itu suka ngemplang pajak ya. Betul. Sehingga tidak terpilih lagi di pemilu di Amerika. Ya mungkin oke lah Kak, mungkin soal idealisme ini sekali lagi emang terbentur di mana-mana. Terbentur. Tetapi saya yakin minimal siapapun itu minimal harus ada idealisme. Wajib. Apalagi jangan sampai habis semua. Jangan sampai. Kalau pas habis ke semua ya sudah tergadaikan apalagi terjual habis tuh idealisme. Iya. Tapi saya yakin apalagi mahasiswa siapa lagi kalau bukan para pejuang bangsa yang sebenarnya adalah memang mahasiswa. Karena memang kan kalau kita melirik terhadap beberapa puisi-puisi yang sudah pernah kita kaji dulu waktu SD. Jadi sekelas presiden itu takutnya sama mahasiswa gitu loh. Artinya betul. Di sini memang ruang-ruang lingkup untuk memahami idealisme secara totalitas ketika mahasiswa. Kalau sudah keluar jadi mahasiswa, sudah punya anak lebih kepada profit oriented, itu idealisme memang ada, tapi ada. kadang terbentur sedikit. Betul. Nah, apakah itu memang batasan yang disebut oleh Mas Oki tadi? Itu saya juga kurang paham itu. Saya sedikit cerita Kak. Jadi kemarin saya diomelin oleh salah seorang kader. Sebutlah kader karena di bawah saya. Juga sering berdiskusi dengan saya diomelin. Gara-gara saya dianggap tidak membela demokrasi. Jadi suatu ketika ada kasus nih, saya ada kasus. Ini berhubungan dengan anggota DPRD. Saya mengetahui rahasia tentang teman-teman saya di DPRD tentang begini. Tapi saya tidak memberitakan, gitu kan. Persoalannya bukan saya tidak idealis, gitu kan. Mungkin sisi emosional saya sudah terlalu dekat, gitu kan. Karena prinsip saya, kalau yang salah adalah famili saya tidak akan mencemooh, tapi saya juga tidak akan membela. Idealisme saya begitu. Ya. Ketika saya punya teman, dia salah, saya tidak akan memberitakannya, tapi saya tidak akan membelanya. Gitu kan. Nah, gara-gara saya tidak memberitakan sesuatu yang dianggap harus diberitakan, saya dibilang,
tidak idealis, menjual idealisme wartawan gitu kan. Padahal saya kira ya mungkin makanya saya tanya tadi, jangan-jangan emang idealisme seorang wartawan dengan idealisme seorang mahasiswa beda gitu kan. Iya, kalau mahasiswa pure, tidak ada tanggungan kepada anak listrik. Dalam arti saya tidak mau mengatakan saya berkedok untuk kepentingan keluarga. Iya. Saya yakin menjadi wartawan itu tidak main proyek itu sudah idealis. Sudah idealis. Idealis benar itu. Kenapa? Karena mohon maaf ya, ketika sudah arahnya ke sana, ya alih fungsi lah. Jangan menyebut bahwa walaupun dia adalah wartawan, ya paling tidak X gitu. Ya X. Kenapa? Karena pada saat dia berposisi seperti itu, artinya berprofesi seperti itu, dia sudah jadi kontraktor kan. Iya, betul. Nah, ini satu hal yang barangkali juga kadang marah ya kita temui. Betul. Bahkan apa ya? Sudah nyaris kadang ketika ada persoalan tidak bisa dibedakan ya. Ketika ke sana ya ngakunya wartawan, meminta proyek ini, ya ini lagi persoalan, apalagi yang sudah benar-benar betul. senior, mohon izin dan mohon maaf. Wah, harus kembali ke hitoh lagi dong. Betul. Kasihan, karena saya ingat betul dengan pesan pendidikan sekaligus pesan jurnalis yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau kan di samping sebagai tokoh pendidikan nasional, beliau juga adalah sebagai salah satu jurnalis. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memang berpesan kepada kita bahwa pendidikan dan kritik itu memang harus sejalan. Nah, kalau sudah tak mau dikritik, apalagi kita ingatkan, berarti dalam tanda kutip pendidikannya belum tuntas. Kan gitu. Iya. Jadi kita dalam rangka juga, ya kita mengkritik dan mendiskusikan gitu. Makanya memang harus dibedakan, saya pikir, Kak. Makanya mungkin batas yang dimaksud tadi, ya perbedaan ya. Jadi idealisme seorang presiden dengan seorang politikus itu beda. Beda. Wartawan juga, idealisme mahasiswa dan wartawan berbeda. Kalau idealismenya saya rasa satu ya. Tapi batasnya itu yang saya rasa memang berbeda gitu. Kadarnya berbeda gitu. Jadi idealisme, kalau boleh saya bahasakan, idealisme pada masa di kampus dengan idealisme ketika di luar kampus itu beda. Gitu. Beda. Jadi kalau di kampus itu pure saya rasa. Iya. Jadi ketika bersuara atas nama mahasiswa mengkritisi persoalan dan kebijakan, saya rasa itu pure. Walaupun dalam tanda kutip kadang orang-orang yang ada di atas kita juga cari muka dalam hal itu. Gitu. Biasalah persoalan kayak gitu kan biasa. Cuma kalau di dunia wartawan, di luar lah ya. Ya di luar wartawan sekali lagi kita terikat juga dengan perusahaan. Yang namanya media ini kan pasti ada badan usahanya. Badan usaha. Ada artinya kita bergerak sekaligus menulis, tapi kita juga berada di bawah naungan perusahaan atau PT kan. Betul. Itu yang kadang membuat kita juga kebingungan. Wah, ini kayaknya sudah mandek gitu. Jadi memang kapan kotaknya ini idealisme, kapan kotaknya ini adalah perusahaan dan bisnis gitu. Iya, betul. Iya. Dan ya memang kalau sudah keluar mungkin tidak jadi mahasiswa, ya mungkin sedikit bisa ditolerir kalau misalkan tidak idealisme ya, tidak idealis. Tapi kalau mahasiswa tidak idealis kan ada juga kan? Itu pertanyaan besar. Mahasiswa tidak idealis, apalagi nggak pernah demo kampus misalnya, itu dipertanyakan juga kan begitu kan. Artinya sejauh ini kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak pernah demo kampusnya, berarti kampus itu sedang baik-baik saja. Gitu. Iya. Padahal kan tidak, saya rasa begitu. Tapi kan banyak juga mahasiswa yang ketika jadi mahasiswa sudah nggak idealis kan, ada banyak sekali. Oh banyak. Seharusnya kan kesempatannya di situ sebenarnya kan. Kalau keluar Anda punya istri, punya anak ya. Wah, nggak apa-apa kan? Udah lain lagi itu. Oke Kak Wakit. Jadi mungkin ini pembahasan yang saya kira cukup. Ya hanya untuk orang-orang yang mengerti tentu ya dalam dunia jurnalistik. Kemudian juga untuk mahasiswa kaitannya dengan teman-teman yang ingin jadi wartawan. Kak, saya minta statement terakhir ini untuk teman-teman, apa yang harus jadi bekal ya seorang mahasiswa yang kemudian ingin terjun jadi jurnalis. Pertama yang jelas, berangkat dari kajian filosofis yang pernah digagas oleh Profesor Dr. Nasr Hamid Abu Zaid, membaca Islam dari Kanada dan Amerika, bahwa mahasiswa itu wajib mempunyai nalar kritis intelektual. Karena menjadi seorang jurnalis itu tidak cukup hanya dia memiliki jalur background pendidikan dengan IPK yang
seabrek, tidak cukup. Tapi dia harus benar-benar tahu kapan dia mengkritik, kapan dia mengeluarkan intelektualitasnya, kapan dia bekerja totalitas untuk berusaha. Ketika dia sudah berada di posisi itu dan sudah memahami ruang lingkup itu, saya rasa cocok untuk jadi wartawan. Tapi kalau belum memiliki nalar kritis, transformatif dan intelektual, nggak cukup ya? Nggak usah jadi wartawan. Jadi misalnya besar tantangannya jadi wartawan besar. Jadi misalnya setelah lulus dia punya mental cuek, nggak peduli sama lingkungan, nggak bisa jadi wartawan. Apalagi itu tadi sudah, apalagi misalnya di kampus ada teman-temannya menyuarakan aspirasi dia, wah berarti dipertanyakan tuh. Nggak memiliki nalar kritis. Orang-orang yang kayak gitu nggak memiliki nalar kritis. Memang tidak selamanya diwujud konkretkan dalam bentuk aksi gitu. Bisa saja dalam bentuk tulisan. Karena memang apa ya, kalau kita mengarah kepada flashback di kampus dulu, ya ketika lidah kita terbungkam kata Al-Ghazali itu kan, maka pena kita yang harus berjalan kan begitu kan. Jadi berarti harus memang minimal harus ada koreksi. Nalar kritisnya harus ada. Jadi kalau keluar jadi mahasiswa kemudian tidak memiliki nalar kritis, wah nol besar itu. Nggak bisa jadi wartawan. Nggak sukses tuh jadi mahasiswa. Dan nggak bisa jadi wartawan. Nggak bisa jadi wartawan. Karena memang butuh itu. Gitu. Makanya saya baru sadar bahwa ternyata wartawan itu nggak ada yang lugu. Gitu. Iya kan? Betul. Nggak ada yang lugu. Kan? Sederhananya memang begitu, Mas. Nggak ada yang lugu. Kalau lugu gimana nanti kalau misalnya kita ada demo wah itu nggak penting gitu. Nggak penting. Nggak ditulis. Wah, kelewatan. Yang penting-penting barangkali juga mohon maaf. Ya berita-berita kriminal gitu lah ini. Janganlah. Jadi kalau ada hal-hal yang kayak gitu, apalagi atas nama rakyat, ya harus bersuara. Betul. Berarti harus memang bekalnya yang penting adalah nalar kritis. Orang punya rasa berpikir terhadap kebijakan dan lain-lain. Dan itu bisa diperoleh di kampus. Saya cerita lagi ini, saya buka lagi cerita. Dia ada teman jadi wartawan. Dia ternyata kan dia introvert gitu kan. Nginepnya di hotel. Waduh. Berarti nggak pernah turun ke trotoar ya? Iya itu. Jadi akhirnya karena dia introvert, dia mengeksklusifkan diri di dalam kamar hotel, jadi nggak dapat berita. Kita kan justru dapat berita di warung-warung kopi. Betul. Ya karena tidak terbiasa memikirkan sesuatu yang kritis misalnya kan. Jadi teman-teman yang lugu, Anda tidak berbakat jadi wartawan. Oke, terima kasih Kak Wakid ya yang sudah menerima kami di kantor Sinergi Sumeneb. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mahasiswa. Amin. Karena podcast mahasiswa ini memang sasarannya mahasiswa. Tapi tidak ada presmanya di sini. Oh iya. Lupa saya ingin mengucapkan selamat ya. Mas Ongki ini sudah jadi pemretnya Kabar Madura itu. Siap. Ini luar biasa memang, luar biasa. Terima kasih ucapannya, terima kasih. Nanti saya potong ini untuk jadi video khusus. Oke.